warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat senang tani, ada yang sedang ingin menanam melon? Nah, pada kesempatan kali ini akan coba kami rekomendasikan salah satu varietas melon yang sangat istimewa karena petani pemilik lahan pun merasa sangat puas dengan varietas ini. Padahal beliau sudah bertahun-tahun menanam melon, tapi baru kali ini merasakan hasil tanaman melon yang sangat istimewa. Jadi untuk tahu keistimewaannya, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat senang tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan melon miliknya Pak Surasman, tepatnya di Dusun Karangharjo, Desa Mergorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini Pak Surasman ini sebenarnya sudah bertahun-tahun budidaya tanaman melon, bahkan sejak tahun 2008 sampai sekarang 2023, berarti sudah sekitar 15 tahun. Namun berdasarkan keterangan beliau, menurutnya baru kali ini beliau ini merasakan hasil tanaman melon yang sangat istimewa, dan sejauh ini varietas ini memang yang paling istimewa. Nah, dari judulnya mungkin sahabat senang tani sudah tahu ya apa varietas melon di sini. Jadi ini merupakan varietas Delon 65 yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga sahabat petani, terutama yang suka untuk menanam melon. Karena di video kami sebelumnya juga sebenarnya kami sudah mereview tentang varietas ini, tapi kita di sana lebih fokus mengenai perawatan yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus mengenai apa sih keistimewaan dari varietas ini dan sistem seleksi buah yang dilakukan oleh pemilik lahan di sini. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas dulu apa sih keistimewaan dari melon Delon 65 ini. Nah, jadi ini berdasarkan keterangan petani pemilik lahan bahwa keunggulan melon ini salah satunya adalah dari segi pertumbuhan tanamannya. Jadi menurut beliau pertumbuhan tanaman Delon 65 ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan varietas lain. Karena beliau biasanya di umur 30 hari setelah tanam, beliau baru melakukan seleksi buah dan menali buah yang akan dipelihara. Nah, tapi saat beliau menanam Delon 65 ini 30 hari setelah tanam, beliau sudah selesai melakukan pekerjaan fisik yang berupa seleksi buah dan juga menali buahnya. Bahkan saat 30 hari setelah tanam, ukuran buahnya pun bisa dikatakan sudah cukup besar. Jika biasanya varietas lain ini saat 30 hari setelah tanam bobotnya mungkin baru sekitar 100 gram, tapi Delon 65 ini 30 hari setelah tanam beliau sudah coba untuk menimbangnya, ini sudah sekitar 0,5 sampai 0,6 kg. Nah, jadi bisa dikatakan pertumbuhan tanaman Delon 65 ini cenderung lebih cepat, dan otomatis fase generatif tanaman Delon 65 ini juga lebih cepat. Tapi tentunya ini juga bergantung dengan ketinggian tempat ya sahabat tani. Semakin tinggi suatu tempat biasanya umur panennya juga semakin lama. Nah, tapi ini di daerah dataran menengah bisa dikatakan fase generatifnya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan varietas lain, karena petani pemilik lahan juga sudah berulang kali menanam melon dengan beragam varietas yang sudah beliau tanam, dan menurutnya pertumbuhan Delon 65 ini lebih cepat dibandingkan dengan varietas lain yang sebelumnya beliau tanam. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya dari segi buahnya adalah bobot buah yang menurut beliau ini sangat istimewa, karena di umur yang ke 58 hari setelah tanam, ini belum dipanen, dan beliau sudah memperkirakan bahwa bobot rata-rata Delon 65 di sini sudah melebihi 3 kg. Bahkan tadi juga sudah sempat menimbangnya secara langsung, dan bobotnya ini sekitar 3,7 kg. Padahal ini baru 58 hari setelah tanam. Dan beliau juga mengatakan bahwa untuk pemberian nutrisi, kemudian pengocoran air, ini beliau agak direm mulai 2 hari yang lalu karena beliau merasa ukuran buahnya sudah terlalu besar. Nah, pertimbangan beliau mulai melakukan pengereman pemberian nutrisi dan air ini adalah dari segi ukuran buahnya, karena konsumen juga tidak terlalu suka dengan ukuran buah yang terlalu besar. Kemudian pertimbangan yang lain adalah beliau khawatir jika ajurnya ini banyak yang patah ataupun banyak tangkai buah yang patah karena saking berat buahnya. Nah, kemudian masih dari segi buahnya, menurut beliau daging buah Delon 65 ini lebih tebal, dan rongga yang berisi biji pada bagian dalam buah ini lebih kecil, jadi otomatis bobotnya pun juga semakin meningkat. Jadi beliau juga sudah mencoba untuk membelah melon Delon 65 ini karena ada beberapa yang patah tangkainya, jadi beliau
coba membelahnya dan sudah melihat secara langsung bahwa buah dari Delon 65 ini memang tebal dan rongganya kecil. Kemudian dari segi warna, untuk warna ini bisa dikatakan standar dengan melon jenis orange yang lain, jadi warnanya orange. Kemudian dari segi rasanya pun sudah dicoba juga, dan bahkan kami tadi juga sudah mencobanya sedikit. Di umur yang ke-58 hari setelah tanam rasanya sudah cukup manis. Apalagi nanti jika waktunya panen pasti tingkat kemanisannya akan semakin meningkat. Nah, kemudian masih dari segi buahnya, menurut petani pemilik lahan di sini, net buah Delon 65 ini cenderung lebih rata dan menutupi seluruh permukaan melonnya, karena ada beberapa varietas yang pertumbuhan netnya ini tidak merata. Jadi ada beberapa bagian yang masih kosong, tapi ada beberapa bagian yang pertumbuhan netnya lebih tebal. Nah, sedangkan varietas Delon 65 ini pertumbuhan netnya lebih rata dan menutupi seluruh permukaan buahnya, jadi lebih aman dan tentunya konsumen juga lebih tertarik. Nah, itu adalah beberapa keunggulan dari segi buahnya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi mungkin sudah beragam ya keunggulan Delon 65 ini dari segi buahnya. Nah, kita akan berlanjut mengenai ketahanannya terhadap serangan patogen penyakit. Nah, seperti yang sudah sahabat Seneng Tani ketahui, akhir-akhir ini cuaca sangat panas dan perkembangan hama terutama kutu kebul ataupun kutu-kutuan lain yang menyebarkan virus kuning ini meningkat dengan drastis, dan sahabat Seneng Tani juga sudah merasakan banyak tanamannya yang terserang virus kuning, virus keriting. Nah, sebenarnya potensi tanaman Delon 65 di sini untuk terserang virus keriting ini sebenarnya cukup tinggi karena populasi hama kutu kebul yang sangat banyak di sini. Tapi alhamdulillah untuk ketahanan tanaman terhadap serangan virus keriting menurut beliau cukup bagus. Bisa dilihat di lahan ini dari 1.600 tanaman untuk yang terserang virus kuning hanya 1-2 tanaman, padahal populasi kutu kebul di sini sangat tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa ketahanan tanaman Delon 65 terhadap serangan virus keriting ini cukup bagus. Jadi sahabat Seneng Tani semua tidak perlu khawatir tanaman melonnya terserang virus keriting. Dan karena kebetulan tanaman ini juga ditanam saat musim kemarau, jadi serangan jamurnya lebih sedikit. Tapi bisa dilihat ya, ini merupakan lahan yang berada di tengah-tengah pepohonan yang tinggi. Jadi bisa dikatakan kelembapan di sini ini sebenarnya cukup tinggi dan potensi tanaman di sini untuk terserang jamur sebenarnya juga tinggi. Tapi alhamdulillah serangan jamurnya bisa dikatakan sangat minim. Jadi dari segi ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit, Delon 65 ini masih sangat aman. Nah, jadi itu adalah banyak sekali keunggulan dari melon Delon 65 dari segi pertumbuhan tanaman, kemudian dari segi buah dan ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sistem seleksi buah yang dilakukan oleh Pak Surasman di sini. Nah, jadi di sini beliau ini menerapkan sistem engkel atau menyisakan satu tunas air untuk masing-masing tanamannya. Jadi di kedua sisi bedengan ini ditanam melon semua, kemudian tanaman melonnya ini dirempel atau dipangkas tunas airnya, kemudian disisakan tunas air pada posisi daun ke-8 sampai ke-10. Nah, dari tunas air yang disisakan tadi kemudian dipelihara masing-masing 1 sampai 2 buah. Jadi sebenarnya untuk sistem seleksi buah pada budidaya tanaman melon ada 2 macam, yaitu engkel dan kebiri. Untuk engkel ini yaitu menyisakan 1 tunas air untuk dipelihara, kemudian dari tunas air tersebut bisa dipertahankan 1 sampai 2 buah. Sedangkan sistem kebiri yaitu dengan menanam satu tanaman melon pada bagian tengah bedengan atau bagian salah satu sisinya, kemudian disisakan 2 tunas air dan dari 2 tunas air tersebut masing-masing dipelihara 1 buah. Nah, menurut beliau kelebihan dari sistem engkel ini adalah yang pertama, ukuran buahnya bisa lebih maksimal. Nah, bisa dilihat di sini ya sahabat Seneng Tani, ukuran buah di sini cenderung seragam dengan bobot buah ini rata-rata sudah mencapai 3 kg lebih di umur yang ke-58. Nah, jadi jika dibandingkan dengan sistem kebiri, sistem engkel ini bisa menghasilkan buah dengan bobot yang lebih tinggi. Nah, kemudian keunggulan lain dari sistem engkel ini adalah jika salah satu tanaman terserang oleh patogen, baik itu jamur ataupun virus ataupun yang lain, maka buah yang hilang pun hanya 1. Beda jika kita menggunakan sistem kebiri, maka jika salah satu tanaman terserang jamur, maka kita akan rugi 2 buah sekaligus. Jadi ini bisa lebih meminimalisir
mengakhiri kerugian akibat serangan patogen. Dan menurut beliau untuk sistem engkel ini jika dibandingkan dengan sistem kebiri menurutnya lebih menguntungkan, karena di awal tanam jika sistem kebiri ini lebih hemat dari segi jumlah benihnya. Jadi karena satu tanaman bisa tumbuh 2 tunas air sekaligus, jadi lebih hemat dari segi jumlah benihnya. Jika dibandingkan dengan sistem engkel, walaupun dari segi jumlah benihnya ini lebih banyak, tapi biaya untuk mengganti benih tidak seberapa dibandingkan dengan produktivitas dari buahnya, karena buahnya berukuran lebih besar dan juga tingkat keberhasilannya juga tinggi. Kemudian dari segi resiko kerugian akibat serangan patogen juga bisa lebih ditekan. Jadi menurut beliau keuntungan kita menggunakan seleksi dengan sistem engkel ini adalah lebih meningkatkan hasil yang kita dapatkan. Apalagi karena beliau menanam Delon 65, menurut beliau tingkat keberhasilan buahnya sangat tinggi, dan sebenarnya Delon 65 di sini ini kalau mau dipelihara lebih dari 2 buah sebenarnya bisa saja, tapi beliau memutuskan untuk hanya menyisakan 1 atau 2 buah per tanaman. Harapannya adalah bobotnya tentunya lebih maksimal dan tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi, jadi lebih menguntungkan. Nah, jadi itu ya sahabat Senang Tani, apa sih keuntungan jika kita menggunakan sistem seleksi melon dengan sistem engkel atau dengan menyisakan 1 tunas air. Nah, beberapa keuntungan tadi ini makin didukung dengan sistem pengairan yang sudah terstruktur, karena di sini beliau menggunakan drip irrigation atau irigasi tetes, di mana proses pemberian nutrisi dan pengocoran airnya dilakukan dengan otomatis menggunakan timer, dan di sana sudah ada tempat untuk mencampur nutrisinya. Kemudian pasokan airnya sudah terjamin melalui irigasi tetes ini. Jadi untuk pemberian nutrisi ini beliau lakukan setiap hari dengan dosis yang cukup rendah. Jadi walaupun dosisnya rendah, tapi beliau melakukan pemberian nutrisi setiap hari melalui irigasi tetes ini dan dengan timer yang sudah terpasang di sana. Jadi walaupun beliau sedang tidak ada di lahan, tapi tanaman ini tetap tercukupi kebutuhan nutrisinya karena sudah otomatis disalurkan dengan irigasi tetes ini. Nah, menurut beliau dengan menggunakan irigasi tetes ini, walaupun biaya di awal cenderung lebih tinggi, tapi pekerjaan tentunya lebih mudah, kemudian lebih hemat waktu, dan pemberian nutrisi juga lebih efisien untuk tanaman, dan jangka waktu penggunaannya pun bisa digunakan bahkan sampai 4 musim. Jadi menurut beliau tidak masalah kita mengeluarkan biaya yang cukup tinggi saat awal untuk instalasi irigasi tetes ini, tapi yang penting kebutuhan nutrisi tanaman bisa tercukupi dengan baik, jadi hasilnya bisa memuaskan dan bisa menutupi modal awal yang kita keluarkan tadi. Nah, jadi itu ya sahabat Senang Tani, apa yang bisa kami sampaikan dari lahan ini. Semoga video kali ini bermanfaat, khususnya untuk sahabat Senang Tani yang suka untuk budidaya tanaman melon. Jadi Delon 65 merupakan salah satu varietas yang sangat recommended untuk sahabat Senang Tani coba, dan hasilnya sangat memuaskan, bisa terbukti di lahan ini. Petani pemilik lahan sangat puas dengan varietas ini walaupun baru pertama kali menanam, dan sejauh ini dari bertahun-tahun pengalamannya budidaya tanaman melon, baru kali ini merasakan hasil yang sangat istimewa seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat untuk bertani. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.